Halo kolega, kembali lagi dengan aku Rayhan Ngambar Baji dari Olympus. Sekarang Olympus akan merilis volume 2 dengan tema pustakawan. Tapi beda dari volume 1 yang tentang podcast, volume 2 berbentuk liputan. Kenapa? Karena kami ingin memberitahukan, memberi informasi baru kepada kolega-kolega semua tentang apa itu pustakawan, siapa mereka, dan apa hubungan mereka dengan perkembangan bangsa langsung dari pustakawan masing-masing. Jadi hari ini kita akan melakukan liputan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan mewawancari langsung pustakawan-pustakawan yang ada di sini. Simak berikut ini. Saya Agus Sutoyo, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Nusantara. Pak, jelasin Pak, pustakawan itu apa Pak sebenarnya Pak? Ini yang harus terus gencar diangkat ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang masih menganggap perpustakaan itu yang tugas itu penjaga bukunya itu pustakawan. Jadi penjaga buku. Padahal pustakawan itu adalah profesional, profesi di bidang perpustakaan dan informasi. Jadi sama kedudukannya dengan dokter, dengan pengacara, dengan guru, atau profesi-profesi lainnya yang mempunyai lembaga yang menaungi dan juga ada organisasi yang melindunginya. Nah, pustakawan ini ada organisasinya. Jadi ada IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia. Pustakawan ini bukan hanya sekedar penjaga buku. Pustakawan itu adalah orang yang sangat memahami tentang berbagai sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Saya ingin nanya ini spesifik itu sebenarnya peranannya itu seberapa besar untuk perkembangan negara pustakawan itu harus ada di Indonesia sampai harus dibuat hari pustakawannya gitu Pak. Ya. Pustakawan ini kan mendukung pendidikan. Tidak mungkin juga guru bisa memberikan semua informasi yang tertuang dalam kurikulum tanpa dia membaca buku-buku penunjang. Buku-buku penunjang, guru aja masih perlu banyak belajar, perlu banyak baca. Tetapi guru terikat dengan kurikulum. Kalau kurikulum itu udah mengarahkannya, tapi kreativitas gurunya kan nggak ditunjang. Dia harus mengembangkan skillnya sendiri. Transfer ke knowledge-nya guru itu kan guru harus baca. Tapi kalau dia mengikuti kurikulum, ya dia menyesuaikan kurikulumnya saja tanpa ada tambahan bahan bacaan lain kecuali gurunya kreatif. Gurunya misalnya buku sastra bahasa Indonesia dan sastra Indonesia yang tertuang di kurikulum, yang dipelajari yang ada di buku itu saja. Buku itu guru yang akan menyampaikan tidak akan berkembang. Karena apa? Misalnya dia nggak baca buku-buku sastra lainnya, hanya yang ada di kurikulumnya saja. Nah, guru itu harus punya kreativitas lain dalam menunjang profesinya. Nah, untuk menunjang profesinya ini, setelah anak-anak lulus, pelajar itu lulus, kalau tidak didampingi oleh informasi yang tepat dalam mencari informasi lainnya selain yang ada di sekolah, itu murid hanya terpaku hanya pada pelajaran yang didapatkan dari guru tadi. Kalau gurunya pasif yang tadi bilang tidak kreatif, ya yang didapatkan murid ya segitu. Nggak berkembang. Makanya guru dan murid harus ada satu penggalian gitu. Penggalian informasi ya dari perpustakaan sekolah. Makanya perpustakaan sekolah itu dikembangkan terus oleh Dikbud dan Perpustakaan Nasional. Hanya saja memang kalau untuk khusus perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nasional nggak bisa langsung turun karena kewenangannya ada di
Dikbud. Kalau perpustakaan umum baru perpustakaan nasional. Tapi kalau perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi itu menjadi wilayahnya Dikbud. Pak bisa nggak Pak rekomendasi gitu buku-buku yang terkait pustakawan, atau mungkin kalau yang saya dengar Pak ya, tadi waktu teleponan dengan Pak Edi juga dibilang baru ngeluncurin buku yang 50 tahun itu Pak. Ya. Nah, itu. 50 tahun Ikatan Pustakawan Indonesia nanti akan diluncurkan di Lombok pada pertemuan akbar pustakawan se-Indonesia. Nah, biasanya pertemuan para pustakawan ini menjadi satu ajang pertemuan silaturahmi yang sangat ditunggu-tunggu, karena semua pustakawan dari berbagai institusi baik negeri maupun swasta ini datang ke pertemuan ini. Dan bertepatan memang 7 Juli kemarin itu adalah 50 tahun Ikatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan menjadi Hari Pustakawan. Nah, Hari Pustakawan ini tidak terlepas dari sosok ketokohannya dari seorang Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama, Ibu Mastini Hardjoprakoso. Nah, Ibu Mastini Hardjoprakoso ini adalah salah satu tokoh pustakawan yang memang dari bawah ya, dari bawah dia naik. Bahkan sudah pensiun pun waktu itu Presiden Soeharto masih mengangkat beliau sebagai Kepala Perpustakaan Nasional, karena dianggap memang masih belum ada pengganti yang sesuai dari keprofesionalannya itu tadi. Nah, padahal ilmu perpustakaan yang berkembang pada tahun 73 aja kan itu Ikatan Pustakawan Indonesia baru terbentuk. Itu pustakawan-pustakawan sudah banyak yang lahir ya, yang profesional. Bahkan banyak kan dari lulusannya dari luar, banyak yang belajar dari Amerika, dari Australia, dari Inggris gitu. Dan itu ilmunya librarian gitu, ilmunya pustakawan. Jadi saya juga pernah menulis bangga menjadi pustakawan. Jadi kita bangga menjadi pustakawan, bahkan berani mengatakan I am librarian gitu. Jadi kalau bisa diinin Pak ya, kalau bisa saya sederhanain dikit Pak, pustakawan itu seolah jadi distributor dari ilmu kan Pak ya. Bisa dibilang distributor ilmu, sebagai kalau yang sederhananya jembatan informasi. Tapi kita memang yang sering mentransfer, tapi bukan koin. Transfer ilmu. Tapi kan lebih penting ilmunya Pak. Ya, itu kan investasi. Iya. Investasi masa depan. Ya. Oke. Makasih Mas Rehan, nama Mas Rehan yang sudah bisa datang ke Perpustakaan Nasional. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Pustakawan bukan saja penjaga buku, bagi pustakawan adalah yang mentransfer ilmu, transfer ke knowledge yang ada di buku-buku yang ada di perpustakaan. Mau jadi apapun, pustakawan siap membantu. Oke, terima kasih Pak. Maka nama saya Raihan Angamaroji dari Departemen Kajian Sosial Politik, Hima Politik, Visipube 2023. Kami di sini berkaitan dengan Hari Pustakawan Nasional dan ingin mengadakan liputan mengenai pustakawan itu sendiri, Pak. Untuk yang pertama, kalau boleh Pak, kami ingin bertanya terlebih dahulu Pak, Bapak itu siapa dan di sini sebagai apa Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rehan atas kedatangannya di Perpustakaan Nasional. Perkenalkan, saya Atis Taufik Abdul Rahman. Saya di sini sebagai Ketua Subkelompok Kerja Sirkulasi Keanggotaan layanannya. Untuk sirkulasi itu peminjaman dan pengembalian koleksi. Berarti memang terkait anggota langsung layanan anggota dan layanan kepada masyarakat. Oke. Kalau berikutnya Pak ya, saya ingin tanya opini pribadi Bapak. Menurut Bapak itu pustakawan itu apa Pak? Menurut saya pustakawan ini adalah sebuah profesi yang di dalamnya dia menjaga peradaban dan mentransferkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Oke, berarti kalau boleh ngutip perkataan Bapak, pustakawan itu penjaga peradaban. Betul. Transfer informasi. Dan kalau dari kata-kata penjaga peradaban aja berarti kan artinya peranannya cukup besar Pak bagi perkembangan negara. Kalau gitu berikutnya ini lanjut ke maksudnya nyambung nggak pertanyaan berikutnya Pak ya?
peranan pustakawan bagi perkembangan bangsa itu apa, Pak? Ya. Kalau bisa kayak sedikit diperinci gitu. Salah misalnya. satu utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena semua ilmu kan ada di perpustakaan. Dari yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang ada di perpustakaan. Jadi sangat disayangkan kalau masyarakat tidak menggunakan perpustakaan. Dia mau jadi apapun datang ke perpustakaan. Dan ketemunya dan memang yang menjaga dan memfasilitasi itu pustakawan. Pustakawan akan tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di kami segala ilmu, kalau di Perpustakaan Nasional aja udah jutaan koleksi yang ada di sini. Itu semuanya isinya ilmu pengetahuan dari masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Istilahnya kalau memang perlu sesuatu terkait ilmu, tanya aja ke pustakawan. Betul. Oke, kalau boleh sharing sedikit Pak, pengalaman Bapak sebagai pustakawan itu memang Bapak rasa ini pengalaman yang kalau bisa harus dibagikan ke teman-teman mahasiswa atau ke bagi orang-orang itu, kalau bisa bisa diceritain nggak Pak pengalaman? Baik. Setiap manusia terpelajar pasti membutuhkan perpustakaan, siapapun itu. Mahasiswa ketika penelitian pasti yang dicari adalah sumber referensi. Ketika banyak mahasiswa yang terkendala dalam studinya karena tidak bisa menemukan sumber referensi. Makanya perpustakaan sangat berperan bagi kehidupan siapapun itu. Karena ya di sini adalah tempat ilmu pengetahuan, tempat segala informasi ada. Seperti itu. Berarti Bapak menemukan ya mahasiswa-mahasiswa yang mentok gitu. Saya sering menemukan mahasiswa yang tanda kutip mentok, bahkan ada yang saya lupa namanya, satu orang mahasiswa sampai mencari referensi ke Singapura dan tidak ketemu. Padahal di sini ada. Ketemu dengan pustakawan di layanan kami, ada. Dia jurusan hukum internasional kalau salah, dia mencari batas-batas. Dia malah bersyukur ketemunya di Indonesia, nggak jauh-jauh. Padahal dia udah jalan ke Singapura. Dia udah datang ke Singapura malah nggak ketemu. Di Perpustakaan Nasional di Jakarta ada. Teman-teman mahasiswa, teman-teman saya ingin tahu itu, ingin mempelajari lebih lanjut pustakawan itu seperti apa, Bapak ada nggak rekomendasi buku untuk teman-teman bisa ya mencari referensi atau justru kayak baru insight baru gitu Pak, referensi buku yang bisa diberikan? Perpustakaan adalah sebenarnya ilmu yang pengerjaannya itu berdasarkan ilmu standar internasional. Kalau buku yang agar mahasiswa tahu bagaimana sih perkembangan kiprah tokoh perpustakaan dan pustakawan di Indonesia, silakan bisa buka juga di akses koleksi Perpusnas. Koleksi tadi ketokohan ada juga tentang Bu Mastini, itu adalah pustakawan kepala perpustakaan pertama, bukunya juga kemarin dilaunchingkan. Dan ada juga nanti kiprah Ikatan Pustakawan Indonesia yang sebentar lagi juga akan dilaunchingkan. Banyak buku tentang perpustakaan Indonesia dan yang bisa mahasiswa baca atau akses. Berarti salah satunya tadi terkait yang buku Bu Ibu Kepala Perpustakaan Ya, pertama, dan itu juga yang, boleh, bagus, silakan. dan juga yang 50 tahun peringatan nih ya Ikatan Pustakawan nanti, itu. betul. Yang nanti di launching Pak bentar lagi Iya. Pak. Mungkin itu dari penutup pertanyaan terakhir Pak, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi informasi dengan kami mahasiswa dari FISIP UB Ilmu Politik. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh diperkenankan, kami ingin tahu dulu Bapak dan Ibu itu siapa dan apa peranan Bapak di Perpustakaan Nasional. Ke Ibu Lode, Bu. Jadi saya dulu. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Ade Riri Riani. Sekarang ini saya sebagai ketua subkelompok alih aksara, alih bahasa, salin ulang dan kajian naskah Nusantara. Perkenalkan, saya Anes Nasrullah. Ya, saya di sini sebagai ketua kelompok kerja layanan monograf dan berkala langka. Berikutnya Pak Bu, langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Aku pengen nanya opini dan pendapat pribadi Bapak Ibu terkait pustakawan itu apa sih? Karena mayoritas, mungkin bisa dikatakan hampir seluruh, kalau kita tanyain ke mahasiswa, kalau tanya pustakawan itu apa, mungkin kalau
jawabnya penjaga buku, penjaga perpustakaan. Nah itu kan kalau tadi berdasarkan apa yang wawancara Pak Agus yang di sebelah bilang pustakawan itu lebih dari penjaga buku. Dan kalau menurut Bapak dan Ibu itu pustakawan itu apa? Ke Bapak dulu gantian. Oke, ya. Sebenarnya kalau apa yang dilakukan Google itu sebenarnya pustakawan, gitu ya. Apa yang dilakukan Google. Nah, kalau misalnya ya kita tahu ya, misalnya Google ngetik, ya kita di Google ngetik apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya apa yang dilakukan pustakawan seperti itu. Ya, dia seharusnya tahu lebih banyak soal referensi misalnya, tahu soal sumber-sumber informasi. Nah, dia mengelola. Sebenarnya kalau hanya menjaga buku gitu kan, konotasinya kan dia pasif, ya kan, diem, hanya diem. Namanya juga jaga. Nggak ada kan tentara yang jagain NKRI tiba-tiba agresif gitu, ofensif, menyerang. Nggak, dia pasti menjaga. Nah, cuma kalau pustakawan lebih dari itu, dia harus bisa punya program-program untuk meningkatkan literasi masyarakat. Ya, meningkatkan literasi masyarakat itu ya sebetulnya seperti bagaimana menambahkan pemahaman masyarakat terhadap sesuatu. Ya kan? Kalau orang misalnya mobil, ya mobil itu apa? Mungkin orang cuma mobil, oh roda 4 alat transportasi, hanya sebatas itu. Tapi pustakawan bisa memberikan informasi kepada masyarakat itu bahwa mobil itu juga macamnya banyak. Ada mungkin mobil penumpang yang bis gitu ya, ada juga mobil dengan kategori kekuatan yang 4 WD misalnya, yang 4 rodanya bisa gerak gitu untuk di perjalanan yang menanjak misalnya kayak gitu. Nah, itu peran pustakawan meningkatkan literasi masyarakat soal itu. Itu hanya dari mobil saja. Bagaimana dengan yang lain ya kurang lebihnya konteksnya sama. Ibu. Kalau menurut saya ya pemahaman mengenai pustakawan itu udah berkembang jauh ya dibanding zaman dulu banget lah. Saya nggak usah nyebutin dulu bangetnya ya, tapi yang jelas memang sudah jauh banget, karena memang dulu pemahaman kita mengenai perpustakaan itu kan pasti bukan penjaga buku ya, penjaga gudang dulu itu istilahnya kan, lebih kasar lagi ya dalam kutip ya. Tapi memang pemahaman orang seperti itu, dan eksistensi perpustakaan apalagi pustakawan itu dulu amat sangat tidak dikenal ya, karena ketika saya sudah mulai masuk kerja pun masih banyak orang-orang yang tidak mengenal perpustakaan nasional gitu loh. Jadi memang dalam hal ini PR-nya pustakawan ini yang sekarang sudah sebenarnya sudah semakin mendunia ya, sudah semakin luas dikenal orang. Perannya ya sangat besar, karena bukan hanya diam di tempat seperti tadi kata Pak Anes ya, hanya diam di tempat, tapi juga kita harus berusaha menjangkau masyarakat luas. Jadi seperti kegiatan-kegiatannya bukan hanya berkutat sama buku, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan lain nih, seperti tadi misalnya yang FGD itu, kemudian pameran juga, kan, terus juga yang kegiatan yang istilahnya memang berhubungan dengan masyarakat itu. Jadi kegiatan promosi ini memang sangat dibutuhkan menurut saya, dan balik lagi peran pustakawan memang sangat besar di sini. Jadi sebenarnya sudah tidak bisa lagi menganggap remeh peran pustakawan ya sekarang ya, karena juga ternyata peminat dari ilmu perpustakaan juga kan sekarang bertambah ya. Kalau dulu mungkin perbandingannya cuma 1:10, mungkin sekarang bisa lebih. Jadi memang jadi nggak usah takut sebetulnya jadi pustakawan, karena memang tempat bekerjanya pun sekarang sudah semakin banyak gitu. Jadi pustakawan sekarang ini punya peran yang sangat besar. Ya. Kalau pustakawan ini kita balik lagi ke pustakawan ini untuk perkembangan negara, perannya sesignifikan apa peran pustakawan untuk perkembangan negara? Apakah mereka memang hanya sebatas distributor ilmu atau punya peranan penting lain yang nggak semua orang tahu? Bapak dulu, Pak. Karena yang Google tadi dari salah nih kayaknya ngasih jawaban. Ya memang gini Mas,
Eh, Kalau boleh dibilang ibaratnya ya kayak dokter dan perawat, ya dokter dan perawat. Pustakawan itu ibaratnya dia support system dalam sebuah gerakan literasi gitu ya. Yang berliterasi, yang ngajar literasi emang siapa aja? Guru juga yang ngajar literasi kan. Nah, tapi pustakawan inilah yang menjadi support systemnya. Bagaimana referensi-referensi yang dibutuhkan guru itu juga bisa diakses sama murid misalnya. Nah, jadi memang kalau kita bilang keberhasilan atau peran itu tuh ada peran yang behind the scene gitu ya. Kan ada orang bilang keberhasilan seorang suami itu ya kan dari istri ya kan. Apakah kalau suaminya berhasil tanpa peran istri gitu kan? Kan nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya pemain Indonesia menang gitu ya, apakah disingkirkan itu peran dari pelatih? Kan nggak juga gitu ya. Nah, jadi memang pustakawan itu adalah support system. Dia memang tidak tampil di permukaan gitu ya. Dia tidak tampil di permukaan. Dia ketika mahasiswa lulus selesai dengan studinya, dia nyarinya dari mana? Perpustakaan kan. Yang bantu siapa? Pustakawan. Gitu. Tapi ya itu tadi, dia memang kerja dalam senyap gitu ya. Nah, jadi keberhasilan pustakawan bagi bangsa ini ya memang tidak terlihat di depan gitu ya, tidak terlihat di depan, tapi perannya juga tidak bisa kita hilangkan gitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya saya nggak jauh beda ya sama Pak Anas ya, karena memang bisa dibilang jarang banget memang pustakawan yang prestasinya tuh di Indonesia ya, yang prestasinya itu sampai mendunia dan dalam tanda petik ya, ini loh pustakawan yang bisa dunia. Jadi memang saya belum lihat yang seperti itu yang mengangkat nama Indonesia ya istilahnya ya. Tapi memang sebetulnya perannya di belakang itu ya, balik lagi sama seperti sama Pak Anas. Jadi seperti di perpustakaan gitu kan, memang pekerjaan kita di perpustakaan. Jadi sebetulnya perannya itu di sini kan sangat penting ya di perpustakaan, karena memang orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang memang haus ilmu itu kan biasanya memang membaca buku dan banyak mencari di perpustakaan referensi-referensinya. Dan itu balik lagi tidak bisa lepas dari peran pustakawan, karena kalau tidak ada pustakawan yang istilahnya memang mengatur koleksinya, juga menjaga, balik lagi menjaga ya koleksi ya, kemudian juga membantu memberi masukan referensi segala macam, itu juga memang mereka akan sulit mendapatkan yang mereka cari kan. Kalau ya, jadi hubungannya sih sebenarnya lebih ke situ. Jadi memang kita lebih menjadi pendukung gitu kan, dan pendukung ini memang tidak muncul ke permukaan, tapi juga tidak bisa diabaikan gitu loh. Dan Bapak Ibu tuh rekomendasiin buku-buku mengenai pustakawan, tentang ilmu pustakawan atau tentang pustakawan itu. Ibu buku yang Ibu rekomendasi untuk teman-teman mahasiswa mengenai pustakawan itu? Paling buku yang kemarin baru diluncurin ya, Bu, tentang Ibu Mastini. Itu bisa dibilang ya biografi Ibu Mastini, karena Ibu Mastini ini bisa dikatakan sebagai tokoh perpustakaan nasional ya, karena termasuk perintis perpustakaan nasional. Jadi mulai dulu hanya menjadi bagian dari Kemendikbud dulu kan, kemudian berkembang jadi pusat, kemudian akhirnya jadi besar jadi perpustakaan nasional. Itu tidak lepas dari perannya beliau gitu loh, yang memang sangat concern dengan perpustakaan gitu. Jadi kalau menurut saya untuk melihat sosok pustakawan sejati ya, kalau menurut saya bisa baca buku ini. Dari Bapak apa rekomendasi bukunya, Pak? Ya kalau tentang perpustakaan ya paling mudah itu ya kita melihat dari hasil kerja orang lain. Itu tadi Bu Mastini ya. Ini karena terkait dengan perpustakaan sih ya. Sudah itu saja sudah cukup
maksud saya gini, sudah cukup tuh dalam arti sebagai kita berkaca ya dengan kinerja beliau misalnya, yang dulunya kan senang dengan anak-anak awalnya, dengan anak-anak, pernah juga jadi guru TK ketika itu, tapi kemudian beralih sampai akhirnya jadi pustakawan dan menjadi kepala perpustakaan nasional yang pertama ketika itu. Nah itu bagi teman-teman ini nanti apa ya, jurusan perpustakaan, Ilmu politik. ilmu politik. Ya jadi nanti mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang tertarik dengan dunia perpustakaan, paling gampang, paling mudah itu kan melihat ya, paling melihat apa yang sudah ada, itu saja. Jadi dari Bu Mastini itu sudah, saya kira sudah sosok yang cukup bisa dijadikan panutan lah ya untuk di dalam dunia perpustakaan. Oke, tadi itu ada pertanyaan terakhir Pak Buya, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi informasi kepada kami mahasiswa yang memang lagi nyari ilmu tambahan untuk menunjang masa depan. Nah, saya akhiri, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ada hasil dari liputan Olympus volume 2. Cukup atau masih penasaran? Kalau masih penasaran, coba cari buku-buku yang udah direkomendasiin oleh pustakaan-pustakaan tersebut. Pasti kalian bisa menambah ilmu dan menambah rasa ingin tahu lagi. Intinya cukup. Sekian dari aku, Rehan Angambar Baji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.